Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi, lebih tepatnya kita sharing ya terkait tips memilih, menyimpan dan mengolah makanan selama pandemi COVID-19. Oke, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, selama kondisi saat ini ya, kondisi pandemi ini, pangan ini merupakan suatu komponen yang penting. Ya, jadi masyarakat harus aware terkait konsumsi pangan. Karena apa? Pangan ini merupakan garda terdepan dalam membangun sistem imun ya. Kalau sistem imun kita bagus, maka kita tidak akan mudah terserang penyakit atau virus pun akan susah masuk. Berbicara tentang sistem imun, kita harus pahami dulu istilah ini ya. Ada radikal bebas, ada antioksidan. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu merupakan suatu molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan. Karena dia tidak berpasangan, maka dia sifatnya reaktif atau radikal ya. Jadi tidak berpasangan ini dia akan mencari pasangannya biar dia stabil. Nah, sedangkan antioksidan ini adalah senyawa yang menghambat kerja radikal bebas ya. Nah, lebih gampangnya gini, radikal bebas ini yang bikin sel kita rusak ya, sistem imun kita jadi turun dan kita mudah terkena penyakit. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, jadi misal radikal bebas ya. Contoh senyawa radikal bebas ini dia punya elektron tidak berpasangan, dia akan menyerang sel kita. Contohnya di dalam sel ini ada protein, DNA dan sebagainya ya. Saya contohkan misal basa nitrogen dari DNA ya, dia stabil ya. Nah, elektron berpasangan ini diserang oleh radikal bebas sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan sel kita ini menjadi tidak stabil dan ini reaksinya berantai. Lama-lama ya sel kita ini menjadi rusak. Nah, dengan adanya antioksidan ini dia akan melindungi sel kita sehingga radikal bebas tidak menyerang. Ya, jadi dia akan melindungi seperti itu. Nah, sumbernya dari mana saja untuk radikal bebas? Radikal bebas ini bisa sumber dari tubuh kita juga menghasilkan ya, tapi dalam kondisi yang terkontrol, tapi juga bisa dari paparan eksternal, bisa dari polusi udara, konsumsi alkohol, rokok, stres ya. Oke. Nah, dalam pandemi saat ini itu banyak orang yang stres. Stres itu dapat meningkatkan jumlah radikal bebas sehingga nggak boleh stres. Bisa juga dari makanan. Ya, makanan apa? Misal makanan yang diolah tidak tepat ya, itu juga bisa menghasilkan radikal bebas. Nah, antioksidan itu sumbernya dari mana? Ada dua secara umum ya, ada endogen dari dalam tubuh kita, ada eksogen ya. Nah, kalau untuk eksogen ini sumber utamanya apa? Dari makanan. Sehingga untuk menangkal adanya radikal bebas ini kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan. Nah, dari kedua istilah ini ada yang namanya stres oksidatif. Apa itu stres oksidatif? Stres oksidatif ini kondisi di mana jumlah radikal bebasnya ini lebih banyak dibanding antioksidan. Nah, kalau kondisinya lebih banyak sehingga antioksidan tidak mampu lagi melindungi sel kita, sehingga apa yang terjadi? Berpotensi memicu inflamasi, merusak struktur sel seperti DNA, protein, membran sel, sehingga apa? Dapat menurunkan sistem imun. Kita akan lebih rentan terkena penyakit. Virus pun akan mudah masuk kalau radikal bebasnya lebih banyak atau dalam kondisi stres oksidatif. Ilustrasinya seperti ini ya Bapak Ibu. Misal ini adalah sel kita, sel normal. Ya. Nah, kalau dalam kondisi radikal bebas, maka sel kita itu berubah seperti ini. Ya, jadi akan menuju rusak. Tapi kalau misal ada antioksidan, dia akan balik lagi, Bu. Ya, jadi antioksidan ini memulihkan kondisi sel kita menjadi normal lagi dengan adanya radikal bebas. Akan tetapi kalau kondisi stres oksidatif ini artinya apa? Radikal bebasnya lebih banyak dari antioksidan. Ya, sehingga apa? Antioksidan tidak mampu lagi melindungi sel sehingga sel kita rusak. Ya, sel apa saja yang ada dalam tubuh kita ya, ini contohnya. Termasuk sel imun. Kalau sel imun kita rusak turun, maka kita akan rentan terkena penyakit. Ya, penyakit mudah datang dan artinya apa? Virus pun mudah masuk seperti itu. Ya. Nah, kuncinya apa untuk mengatasi itu semua? Jadi kita harus salah satunya harus banyak menerapkan pola hidup sehat dan mengkonsumsi
gizi seimbang ya. Terkait gizi seimbang mungkin sudah disampaikan di materi pemateri sebelumnya ya. Nah, terkait komponen pangan ya, ini yang penting terkait pembangun sistem imun ya. Saya bagi jadi dua, ada zat gizi dan non gizi ya. Zat gizi ada makro mikro ya, seperti makro karbohidrat, protein, lemak, mikro vitamin mineral ya. Untuk non gizi ada serat, flavonoid, pigmen, ada fitokimia ya, golongan bioaktif dan sebagainya. Nah, saya akan sedikit bahas terkait komponen yang berhubungan dengan sistem imun ya. Di sini untuk zat gizi ini ada protein, vitamin, mineral. Untuk non gizinya di sini ada flavonoid, pigmen, dan fitokimia. Oke, kita pertama bahas dulu protein secara singkat saja di sini ya, bahwa protein ini fungsinya untuk apa? Selain zat pembangun, dia juga sebagai pembentukan enzim dan membentuk imunoglobumin atau antibodi. Ya, sumbernya dari mana saja? Secara umum sumbernya ada dua ya, ada hewani, ada nabati. Berikut contoh dari sumber protein ya, silakan bisa dilihat ya, dipilih saja sesuai dengan selera dan kemampuan ya. Nah, akan tetapi Ibu Bapak, yang harus diperhatikan adalah kalau kita mengkonsumsi pangan itu tidak hanya dilihat dari kadar gizinya ya yang tinggi, tapi juga kita harus perhatikan daya serapnya atau kualitas dari zat gizi tersebut ya, atau biasa disebut sebagai bioavailability. Nah, sumber protein di sini kan ada dua ya, ada hewani, nabati. Nah, hewani ini memiliki kualitas yang lebih baik dibanding nabati ya. Tapi ada juga yang nabati yang memiliki kadar yang hampir setara dengan hewani, yaitu hasil olahan kacang kedelai. Contohnya adalah tempe ya. Nah, kita balik lagi ke daya serap. Kenapa ini penting? Karena dengan kadar yang sama belum tentu bisa diproses tubuh yang sama. Contohnya misal protein ya. Protein misal dari nabati, proteinnya lebih tinggi. Misal dari nabati ini kadarnya tinggi ya. Tapi dari hewani ini kadarnya rendah. Tapi bioavailabilitas hewani ini dia lebih tinggi, maka ini yang lebih baik. Artinya dia lebih mudah diserap. Nah, kekurangan protein ini dapat memperlambat proses penyembuhan dan dapat menurunkan daya tahan tubuh ya. Selanjutnya ada vitamin ya. Vitamin saya nggak akan jelaskan lebih banyak. Intinya adalah ini ya yang membantu mempertahankan sistem imun ya. Nah, ini contoh ilustrasi bioavailability ya. Contohnya vitamin A yang bersumber pada wortel ini sebenarnya adalah provitamin A ya, belum vitamin A. Dia dalam tubuh baru akan menjadi vitamin A. Bandingkan dengan tuna ya. Nah, dia vitamin A-nya lebih tinggi wortel. Akan tetapi ini memiliki bioavailabilitas yang tinggi sehingga ini lebih baik dikonsumsi ya, atau lebih gampang diserap vitamin A-nya dibanding yang nabati seperti itu. Ini vitamin E juga secara umum fungsinya sebagai antioksidan ya. Akan tetapi vitamin E ini harus bersinergi dengan vitamin C. Kenapa? Karena vitamin E fungsi sebagai antioksidan, kalau dia sudah selesai jadi oksidan, dia juga akan jadi radikal juga. Nah, dengan adanya vitamin C ya, dengan adanya vitamin C ini menyebabkan vitamin E-nya ini tidak jadi radikal. Nah, gimana dong nasibnya vitamin C jadi radikal? Enggak. Nah, vitamin C ini nanti sifatnya larut air, jadi dia mudah dikeluarkan ya melalui urin seperti itu. Ya, berikut ini sumber-sumber pangan yang mengandung vitamin E ya, tinggal dibaca saja. Ini juga yang mengandung vitamin C. Vitamin C juga sama fungsinya, salah satunya adalah sebagai antioksidan. Nah, saya akan fokus ke sini ya, terkait kebutuhan vitamin ya. Nah, contoh misal vitamin C ya. Vitamin C ini berdasarkan AKG kita lihat ya, untuk orang dewasa laki-laki ini 90 mg, sedangkan untuk perempuan ini 75 mg ya. Nah, dalam kondisi pandemi saat ini banyak orang yang mungkin salah kaprah ya, jadi kadang harus di double vitaminnya dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya kita mengkonsumsi vitamin, khususnya misal vitamin yang larut air, vitamin C ini sesuai kebutuhan saja. Di sini kebutuhannya 90 mg. Banyak tablet vitamin C yang itu biasanya kadarnya itu 500 sampai 1000. Dan ada juga kadang dengan pandemi ini orang-orang banyak yang mengkonsumsinya double ya, sehari 2-3, itu tidak bagus ya. Karena apa? Percuma
Karena vitamin C ini dia sifatnya larut air, artinya tidak bisa disimpan dalam tubuh. Artinya kalau dia sudah diserap, dia akan dikeluarkan ya. Nah, gimana kalau dikeluarkan? Akan melalui ginjal. Jadi kalau jumlahnya banyak bisa merusak ginjal kita. Beda dengan vitamin lain ya, vitamin misal ADEK itu dia larut lemak. Dia bisa disimpan oleh tubuh di jaringan adiposa. Sedangkan vitamin B, C ini ya, dia sifatnya larut air. Kalau larut air ya, setelah diserap dia akan dikeluarkan, dibuang melalui urin. Kalau jumlahnya banyak ya akan meningkatkan kerja ginjal dan lama-lama ginjal kita bisa rusak seperti itu. Selain vitamin ada juga mineral yang dapat meningkatkan sistem imun seperti ini ya, selenium ya, ada kuprum ya, ada zinc dan ada mangan dan yang lainnya ya. Berikut saya ilustrasikan sumber-sumber pangannya ya. Selain zat gizi, ada juga zat non gizi yang dapat membangun sistem imun. Contohnya adalah golongan flavonoid. Di sini ada golongan flavonol ya, ada isoflavon dan sebagainya. Ya, bisa dibaca ya terkait fungsi dan sumber-sumber pangannya apa saja. Untuk isoflavon ini yang paling terkenal di sini adalah tempe ya. Dia itu memiliki kandungan isoflavon yang paling tinggi dibanding olahan kedelai yang lain, yaitu 60,61 mg per 100 gram ya. Oke, selain itu juga ada zat fitokimia atau komponen bioaktif ya. Nah, komponen bioaktif ini banyak dijumpai pada bumbu dan rempah ya. Jadi sebagai orang Indonesia kita sangat beruntung karena banyak punya rempah-rempah seperti ini yang memiliki kandungan sebagai senyawa preventif ya, yang dapat mencegah virus masuk, yang dapat meningkatkan imunitas ya. Ini ada senyawa-senyawa yang dikandung. Selain itu juga senyawa fitokimia banyak terdapat pada buah dan sayur. Berikut ini senyawanya ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini ya, dalam kondisi pandemi ini sebagai antioksidan, anti radang, imunomodulator ya, dapat meningkatkan sistem imun sehingga virus nggak mudah masuk. Jadi perbanyaklah konsumsi buah sayur biar imun kita biar bagus, virus susah masuk ya. Nah, selain sebagai sistem imun juga buah dan sayur juga fungsi yang lainnya banyak ya, anti kanker, anti mikroba dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang ya bagaimana kita konsumsi makanan itu kan nggak langsung ini ya, langsung dari buah sayur yang mentah atau daging yang tidak diolah. Nah, bagaimana caranya kita memilih, menyimpan dan mengolah pangan sehingga tetap bisa menjaga sistem imun dan kita tidak mudah terkena virus ya. Oke, pertama, dalam memilih makanan kita harus paham dulu kriteria pangan apa saja yang harus kita pilih ya. Nah, kriterianya apa saja sih? Nah, saya akan jelaskan 3 poin di sini ya. Yang pertama adalah yang aman, bergizi dan bermutu. Oke, yang pertama adalah tentang keamanan pangan. Menurut Adriansyah dan Ferdias bahwa pangan yang aman adalah pangan yang tidak mengandung bahaya biologi atau mikrobiologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, keamanan pangan itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ada 2 kriteria keamanan ya. Ada 2 ya secara umum ya. Ada keamanan aman menurut rohani dan aman menurut jasmani. Nah, standarnya apa? Contohnya misal aman menurut rohani adalah label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Aman secara jasmani, kita harus aman dari apa? Dari biologis atau mikrobiologis. Contohnya apa? Bakteri, kapang hamil, dan virus ya. Oke, untuk kimianya apa? Ya, contohnya misal bahan tambahan pangan yang melebihi batas. Bahan tambahan pangan ini ada izinnya dari Permenkes ya, tapi yang berbahaya itu kalau dia melebihi batas. Senyawa yang dihasilkan dari pengolahan. Contohnya misal apa? Contohnya misal pangan yang diolah menggunakan suhu yang sangat tinggi. Contohnya misal produk bakar. Ya, atau produk goreng-goreng. Ini juga dapat menghasilkan senyawa karsinogen ya, yang berbahaya. Atau logam berat, limbah industri ya, antibiotik, pestisida, toksin alami ya. Contohnya toksin alami ini HCN ya pada singkong atau solanin pada kentang ya. Terus penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai, apa saja sih contohnya ya? Contohnya misal penggunaan formalin, ini udah nggak boleh dipakai ya.
boraks, rodamin B, dan lain-lain. Terus bahaya fisiknya apa ya? Jadi di makanan itu juga harus aman ya dari adanya kerikil, rambut kuku, pecahan kaca, potongan kayu, batu, logam, dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kita memilih pangan? Jadi kita harus tahu kriterianya dulu ya. Pertama adalah jaminan keamanan tadi ya, baik secara rohani ataupun secara jasmani. Nah, yang selanjutnya adalah untuk memilih pangan itu kita harus tahu nilai pangannya itu. Semakin tinggi nilai pangannya berarti itu semakin baik. Nah, dipengaruhi oleh apa? Jadi nilai pangan ini berbanding lurus dengan jaminan keamanan, baik secara jasmani atau rohani, berbanding lurus dengan apa yang kita inginkan dan berbanding terbalik apa yang tidak kita inginkan. Jadi artinya apa? Artinya biar kita memilih pangan yang bagus itu artinya pertama harus aman dulu. Yang kedua baru kita perhitungkan yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Maksimalkan yang diinginkan dan minimumkan yang tidak diinginkan. Contohnya apa saja sih yang kita inginkan? Ya pertama ya harus bergizi, harus sehat. Ya. Apalagi selain harus bergizi dan sehat, ya pasti memiliki rasa yang enak ya atau sensori yang bagus ya. Contohnya misal rasa, aroma, tekstur ya, warna itu yang kita inginkan ya. Nah, meminimal yang tidak diinginkan. Apa saja sih contoh yang tidak diinginkan? Misal tidak praktis ya, ribet ya, atau harganya mahal dan sebagainya. Jadi harga ini juga akan menurunkan nilai pangan. Semakin tinggi harga ya nilai pangannya akan semakin turun ya, seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita cara memilih pangan. Pertama itu yang halal ya, pastinya ya harus ada label MUI-nya. Yang kedua adalah harus aman secara fisik dan harus bergizi sehat ya. Yang ketiga itu juga kita harus perhatikan sensorinya ya, cari yang enak ya. Yang enak berdasarkan apa? Berdasarkan rasa, aroma, tekstur atau warna yang disukai. Harus praktis, nggak ribet, dan harganya juga terjangkau seperti itu ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips cara belanja ya, misal belanja di supermarket. Jadi kalau kita belanja di supermarket ini, kalau kita belanja yang produk beku ya, jadi harus di akhir ya diambilnya. Jadi kalau kita keliling lama itu produk-produk beku, contohnya misal sosis, bakso atau produk pasteurisasi ya, itu diambilnya di akhir saja ya. Nah, setelah kita milih-milih barang yang lain atau mau dibayar. Kenapa? Kita lihat ya. Oke, dalam produk pangan ya dan produk olahan gitu kadang kita lihat seperti ini. Dalam expired itu kadang expirednya 1 tahun ya, tapi kadang kalau misal kita ambil ini terus kita keliling-keliling lama ya, ini itu nanti suhunya akan berubah. Kalau suhunya berubah maka umur simpannya juga berubah. Yang harusnya 1 tahun kalau disimpan beku ya, terus kita beli, kita tidak disimpan, tetap disimpan pada suhu normal, maka umur simpannya ini juga akan berkurang. Jadi kalau 25 derajat suhu kamar, umur simpannya malah 1 hari ya. Jadi pintar belanja juga bisa kita menentukan umur simpannya ya. Selain itu juga harus cek kemasan ya. Jangan beli kemasan yang sobek, bocor ataupun rusak ya. Terus juga harus pintar cek label. Ya, apa saja yang harus kita perhatikan? Gizinya ya, kandungan gizinya apa saja? Tadi sudah saya bahas terkait komponen gizi ya. Gizi apa saja sih yang dapat meningkatkan sistem imun? Nah, cek tanggal kadaluarsanya, expirednya kapan ya. Tapi juga harus dicek seperti ini kalau emang produk beku ya. Jadi jangan sampai produk beku disimpan pada suhu ruang, maka masa kadaluarsanya juga berbeda seperti itu. Dan terakhir bisa juga cek harganya ya, cari harga yang terjangkau. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara mengolah pangan ya dalam kondisi pandemi ini. Gimana sih cara mengolah pangan aman dan bergizi gitu ya. Yang pertama adalah menjamin keamanannya dulu ya. Pastikan kebersihannya, pastikan harus dimasak tuntas, hindari pencemaran silang, dan lakukan penyimpanan yang benar. Nah, pertama pastikan kebersihan ya. Kalau mau masak kita harus cuci tangan dulu yang benar, bersihkan diri ya. Jadi harus mandi misalnya sesuai aturan. Terus bersihkan juga permukaan dan peralatan ya. Terus bersihkan juga misal contohnya serbet atau lap ya. Nah, serbet atau lap yang kotor ini merupakan tempat berkembang biaknya bakteri ya. Malah kalau dia kotor tidak dapat membersihkan, malah dia dapat mencemari
makanan ya. Selanjutnya yang kedua adalah pastikan masak tuntas. Nah, ini yang kita kendalikan adalah suhu dan waktu. Ya, T besar dan T kecil, suhu dan waktu ya. Jadi, pastikan masak tuntas ini, memasak ini biasanya mengolahnya itu dengan panas. Nah, proses pengolahan ini membantu apa? Membantu membunuh bakteri atau mikroba lain ya, dan dapat meningkatkan mutu. Ya, rasanya lebih enak, misalnya teksturnya sesuai yang diinginkan. Akan tetapi proses pemasakan ini dapat mengubah nilai gizi. Nanti akan kita bahas ya, bagaimana cara mempertahankan nilai gizi selama proses pengolahan. Yang ketiga adalah hindari pencemaran silang. Contohnya misal gini ya, untuk menghindari ini pisahkan bahan mentah ya dengan bahan yang sudah jadi ya. Gunakan peralatan processing ini yang berbeda. Ya, jika sama, cuci secara menyeluruh di antara penggunaan. Jangan lupa cuci tangan, meja kerja, dan peralatan setelah menyentuh daging mentah ya, atau unggas ikan dan telur. Menyimpan daging mentah ini harus dalam wadah tertutup atau pada suhu yang rendah. Selanjutnya, lakukan penyimpanan dengan benar. Ya, pertama harus disimpan dalam wadah bersih dan tidak rusak. Ya, nah untuk suhunya juga kalau pakan yang disimpan pada suhu panas simpanlah di atas 60. Kalau pada suhu dingin simpanlah di bawah 4,4 derajat. Nah, bagaimana penyajiannya? Nah, dalam penyajian ini ya biasanya kan disaji pada suhu kamar. Kalau pada suhu kamar ya itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Ya, jangan ditinggalkan lebih dari 2 jam. Karena apa? Kalau lebih dari 2 jam ini, maka mikroba akan tumbuh kembali sehingga menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Ya, nah yang kedua cara mengolah pangan adalah mengendalikan gizi dan mutu. Ya, nah secara umum yang namanya pangan diolah ini pasti butuh suhu tinggi. Ya, nah keuntungannya apa pangan diolah? Pangan diolah itu keuntungannya pertama adalah untuk eating quality, ya, meningkatkan rasa, flavor, aroma, tekstur, warna, ya. Terus juga agar tidak bosan dikonsumsi, meningkatkan variasi olahan, memperpanjang masa simpan, meningkatkan nilai ekonomis, ya, mutunya jadi naik, dan selama pandemi ini, ya, dapat meningkatkan ketersediaan pangan. Ya, jadi kebutuhan pangan manusia ini sepanjang tahun ya tidak dipengaruhi oleh musim. Jadi harus tersedia terus. Nah, dengan diolah ini makanan ini bisa awet dan tahan lama. Akan tetapi selama proses pengolahan ini pasti akan mengalami kehilangan kandungan gizi. Dan itu pasti ya. Jadi kandungan gizi itu kalau diolah itu pasti berkurang. Nah, bagaimana caranya siasat kita biar kandungan gizinya itu tidak berkurang terlalu banyak atau tidak rusak semua? Ya, maka butuh yang namanya proses atau ilmu teknologi pangan di sini ya. Nah, sebagai gambaran ini contoh vitamin yang diolah ya. Jadi ada yang dibeku, dimasak, masak tirik atau dimasak, dipanaskan ulang ya. Nah, saya ambil contoh misal adalah vitamin A. Ya, kalau dibekukan itu dia akan berkurang 5%, kalau dimasak dia akan berkurang 25% dan seterusnya ya. Nah, sebagai contoh gambaran ilustrasi, misal saya kasih contoh ini kacang kapri ya. Dia mengandung vitamin C. Nah, kacang kapri ini kalau langsung dimasak berarti dia kena panas, maka kandungannya yang awalnya 100% berkurang menjadi 44%. Nah, kalau diolah ya, misal contohnya di blending dulu, dia kadarnya jadi 75 ya. Kalau misal agar tahan lama, misal dibekukan dulu. Kalau dibekukan tidak menurunkan kadar gizi. Lalu kalau mau dimasak pasti ditowing dulu ya, akan turun gizinya, lalu dimasak akan turun lagi. Kita bandingkan yang diproses dengan yang langsung masak. Kandungan gizinya lebih tinggi yang langsung dimasak. Akan tetapi kita punya nilai yang namanya masa simpan. Ya, kalau yang langsung dimasak masa simpannya mungkin hanya kurang dari 3 hari. Tapi kalau dia diproses, misal contohnya untuk pembekuan, masa simpannya ini bisa sampai 1 tahun. Begitu juga dengan proses yang lain ya. Walaupun kadarnya jadi rendah, tapi masa simpannya ini lebih lama seperti itu. Jadi yang paling penting adalah ini, kendalikan suhu dan waktu. Ya, contoh proses pangan ini ada yang suhunya rendah ya, tapi waktunya lama. Ada juga yang suhu tinggi, waktunya bentar. Nah, untuk memahami itu kita perhatikan tabel ini. Ya. Jadi dalam proses pangan ya, jadi kalau misalnya kita pakai suhunya tinggi,
suhu tinggi itu keuntungannya apa? Lebih efektif untuk membunuh mikroba, aman. Akan tetapi kalau suhunya makin tinggi itu akan menurunkan kualitas mutu dan gizi. Nah, sebaliknya kalau panasnya rendah, ya, mutu dan gizinya ini bagus, ya, tidak gampang rusak. Akan tetapi kurang efektif dalam membunuh mikroba. Nah, sehingga butuh yang namanya ilmu teknologi pangan untuk mengoptimumkan kondisi ini, ya. Contohnya misalnya ini ada kurva suhu pemanasan, ya. Maka kita cari titik antara efektivitas mikroba, mutu gizi, ya. Sehingga apa? Sehingga yang diinginkan adalah mikroba mati tapi mutu gizinya tidak berkurang, ataupun berkurang tapi tidak banyak, seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya pada materi saya kali ini adalah yang pertama adalah tingkatkanlah sistem imun dengan pola hidup sehat dan mengkonsumsi gizi seimbang dan beragam. Nah, dalam memilih pangan itu harus perhatikan kriterianya, ya, tadi yang aman, bergizi, bermutu, ya. Nah, perhatikan juga keamanan pangan, gizi dan mutu pangan selama proses penyimpanan dan pengolahan. Oke, baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan setelah ini akan dibuka sesi pertanyaan. Terima kasih.